Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan tema game. Kami di sini membuat dua game. Yang pertama itu game platformer yang mirip seperti Super Mario. Yang kedua itu ada Flappy Bird. Untuk saya sendiri Ahmad Isnan Wahyudi dengan NIM 24015181. Saya Muhammad Hanafi dengan NIM 24015184. Dan saya Sanjena Raihan Haryapanutan dengan NIM 24.015201. Ya, kita langsung saja ke codingan gamenya. Ya, untuk codingan game platformer sendiri, yang pertama itu ada biasa. Kalau untuk game itu kita menggunakan import pygame untuk mengimport pygame-nya. Terus ada mixer untuk suara. Untuk FPS-nya menggunakan 60, screen wide dan screen height menggunakan 1000. Untuk font-nya sendiri kami menggunakan bahu 93. Sama. Ini bisa di skip. Untuk image-nya sendiri kami menggunakan ada yang pertama matahari atau sun, yang kedua langit atau sky, terus ada restart button, exit button, dan was. Untuk musiknya sendiri kami menggunakan musik. Terus untuk ketika mendapatkan koin nanti ada suara mendapatkan koin. Untuk lompat ada suara sendiri dan mati ada suara tersendiri nanti. Mungkin bisa dicontohkan lewat game run. Nah, seperti itu. Ketika lompat akan ada suara seperti itu. Koin ada di atas, kita akan mengambil koin. Lanjut, koin. Jika kita lewat ke gerbang itu, nanti kita akan lanjutkan stage selanjutnya. Dengan di stage ini hanya cuma memiliki satu level, tapi memiliki beberapa level seperti berikut ini. Bentar. Akan kami tunjukkan beberapa levelnya tanpa menyelesaikan permainannya. Level 3. Ini untuk level 3. Dan kita coba lihat untuk level yang lainnya, yaitu level 4. Ini tampilan untuk level 4-nya ya. Yang ini agak sedikit tricky dan lebih susah dibandingkan level yang lainnya. Dan ketika mati ini nanti akan muncul suara tersebut dan karakter akan berubah menjadi hantu dan menampilkan game over dan tombol restart. Jika dipencet restart, maka akan mengulang di level yang ditetapkan. Coba kita lanjut ke level yang lainnya, yaitu level 6. Langsung aja. Dan seperti ini sampai seterusnya sampai level 7. Oke. Dan jika kita menyelesaikan semua level, contohnya ini maksimal ada 7 level, kita misal ini maksimal level 2 ya, kita buat level 2. Seperti ini, maka ini hampir mirip seperti sebelumnya, tapi bedanya adalah ini ada contoh ketika max level, kita menyentuh max level, dimana kita menyentuh gerbang ini tidak akan lanjut ke step selanjutnya ya, tapi gamenya sudah selesai. Balik ke game Flappy Bird, yaitu game yang satu. Untuk bagian codingannya ada di sebelah sini, game bagian import Flappy Bird. Kita udah mana ya, bentar. Ada di bagian sini. Bagian ini membuat jika kita menang menyentuh gerbang tadi, kita akan langsung teleport ke game Flappy Bird.
Nah, ya udah lanjut ya ke yang game keduanya. Oh, untuk data-data yang sebelumnya itu di bagian sini pembuat gamenya, pembuat mapnya. Jadi kita bisa membuat map di mana kita membuat apa setiap stage-nya tadi. Bentar, ada di bagian sini. Nah, di sini kita bisa membuat beberapa fitur-fitur untuk membuat mapnya. Di sini kita membuat gerbang. Untuk tekan satu kali kita bisa membuat tanah. Yaitu tekan 2 kali kita mendapatkan tanah yang berumput. Tekan ketiga kali kita mendapatkan slime-nya. Tekan keempat kali kita dapat platformer yang ke kiri dan ke kanan. Tekan lagi kita mendapat platformer yang ke atas dan ke bawah. Tekan lagi kita menampilkan lava. Dan ditekan lagi kita menampilkan koin. Lalu yang terakhir kita menampilkan gerbangnya. Jadi di sini adalah tempat pembuatan mapnya atau step stage-nya. Oke, bisa kita cancel. Bentar. Oke, lanjut ke game yang kedua, yaitu game Flappy Bird. Oke, yang sekarang Flappy Bird adalah masih sama kayak yang game sebelumnya. Game pertama ada import, game, by game, from by game focus, import random. Sama time lock-nya ada 60, FPS-nya, screen width-nya 864, height-nya 936. Ini adalah screen display-nya kita di set screen width dan screen height. Ini untuk kalkulus weight-nya. Ini untuk pipa, mengatur tingginya pipa atau enggak jaraknya pipa dan sebagainya. Dan untuk karakternya adalah ada fly itu untuk karakter kita bisa di run sekarang untuk gamenya. Ini hasil project kami untuk Flappy Bird. Untuk batanya udah ganti untuk pipa jadi bata. Ada tombol restart. Jadi ketika kita mengeran game Flappy Bird ini di bagian restart kita akan kembali ke game yang satunya. Bentar. Oh ya, di sini di setiap kita ngelewatin pipa kita mendapat beberapa skor ya. Itu tadi kita ngelewatin 2 pipa kita dapat 2 skor. Bentar. Ini kita run ulang aja. Oke, kita coba perpanjang dikit durasinya. Nah, itu udah 3 pipa. Aduh, bentar. Oh ya, kalau kita pencet tes ini kita akan kembali ke game yang platformer yang satunya. Tuh, akan kembali ke sini. Jika kita menyelesaikan ini, akan kembali ke game Flappy Bird. Jadi keduanya saling terhubung. Jika gagal atau berhasil menyelesaikan kedua game. Jadi ada sistem paradoks gitu. Nah, akan langsung ke game Flappy Bird-nya. Satu pipa. Kita pencet restart akan kembali ke game platformer. Oh, enggak. Close ya. Berarti ada beberapa yang gagal. Itu cuma sekali ya breaknya. Coba kita run lagi. Nah, di sini kita berhasil melewati 5 pipa, 6 pipa, dan skornya akan terus bertambah seiring berjalannya kita melewati pipanya.
13 pipa dan seterusnya gitu. Bentar. Oke, lanjut di sini. Untuk bagian interact-nya kita memakai mouse yang klik kiri ya di bagian. Bentar. Mouse klik kiri untuk menginteract bagian Flappy Bird-nya ya. Masih interact. Nah, bagian sini jika kita mengklik maka akan ada Flappy Bird-nya itu akan naik ke atas sedikit demi sedikit. Dan untuk bagian kita ngeran di sini kan saat kita jatuh atau menabrak pipa muncul tombol restart gini kan. Nah, jadi pas kita pencet tombol restart itu kita malah ke game yang platformernya. Nah, yang seperti ini itu tuh kita di bagian sini. Mana ya? Tuh. Scroll speed. Nah, di bagian ini. Di bagian ini, dan kenapa itu enggak waktu kita mencet waktu kita nyelesain game kedua, misal kita mulai dari game platformernya ini kita udah selesai selesaikan di sini. Nah, kita akan lanjut ke game Flappy Bird. Nah, ketika kita udah di game ini tapi langsung kita nabrak atau mati, nah itu langsung ke close karena itu tuh ada break di sini. Di sini untuk menghentikan game tersebut gitu. Jadi langsung berhenti gitu. Coba kita jalanin. Nah, itu langsung ke close karena di sini breaknya untuk loopnya kita hentikan gitu. Dan untuk bagian game platformernya ini kita menggunakan WASD, kontrolnya WASD. Untuk game platformer sendiri kami menggunakan keydownnya itu WASD. Jadi ketika gamenya itu ingin bergerak ke kiri itu menggunakan keyword A, untuk ke kanan menggunakan D, dan untuk lompat itu menggunakan W. Seperti game-game yang biasanya menggunakan keyboard. Jadi kami menggunakan WASD, bukan menggunakan spasi dan ke kanan dan ke kiri. Dan untuk bagian image atau gambar, bagaimana kita memunculkan gambar-gambar ini? Tentunya kita memanggil gambar-gambar tersebut di atas sini. Sudah dijelaskan tadi. Di sini kita ada sound PNG, Sky 5, ada reset button, start button, exit button, dan gambar WASD. Itu di bagian sini. Di sini misal kita ada sound 1. Sound 1 itu di bagian ini ada sound 1. Berikut ada gambar sound 1-nya. Itu akan menampilkan di bagian ini. Bentar. Kita run. Nah, ini ada gambar mataharinya di sini. Kita coba exit. Lalu di sini ada Sky 5 PNG. Sky 5 seperti gambar ini. Ini untuk Sky 1, Sky 2, Sky 3, Sky 4, Sky 5. Nah, kita menggunakan gambar ini bukan untuk Sky 1 ataupun Sky 4 ya. Kita menggunakan Sky 5. Coba kita run. Sky 5 untuk tampilan background di belakangnya. Kita menggunakan restart dan start lalu exit
button. Nah, itu tuh di bagian exit. Exit atas. Exit di bagian ini. Exit untuk gambar ini. Dan restart button. Ini untuk restart buttonnya, dan start button. Ini ada start button jika kita run. Nah, ini adalah bagian start button sama exit button. Dan untuk karakternya kita membuat karakternya sendiri, yaitu dengan player. Bentar. Player 1. Ini adalah bentuk playernya, dan player 2 ini adalah player ketika berjalan melangkah kaki ke arah kanan. Ini player 3-nya. Dan ini player 4 untuk berjalan menggunakan kaki kiri. Jadi ketika kita memanggil player, di sini kita memanggil semua playernya dalam satu codingan. Player. Di sini kita panggil playernya, lalu kita menggunakan number, yaitu dengan urutan 1, 2, 3. Jadi akan terlihat seperti berjalan. Coba kita run. Lihat seperti berjalan gitu. Bisa dilihat. Player berjalan ke kiri dan ke kanan. Jadi urut 1, 2, 3, dan 4 gitu. Dan untuk bagian Flappy Bird-nya kita juga menggunakan Sky. Hampir sama karakternya, cuman bedanya ada detailnya memiliki sayap. Nggak kelihatan ya. Seperti ini untuk tampilan zoomnya. Coba kita lihat bagian Flappy. Oh, ini dia. Salah, yang ini. Coba kita run. Nah, di sini kelihatan kecil bersayap sama ada gerak-geraknya karena kita menggunakan 2 karakter. Fly 1, Fly 2, dan Fly 3. Dan ini adalah PNG yang lainnya. Bisa dilihat di sini. Kita menyimpannya dalam satu folder. Ini adalah player tadi 1, 2, 3. Ini ada fly-nya. Ini untuk treat, grass, dan pipanya ada di sini. Seharusnya menggunakan ini, tapi saya ganti menggunakan ini. Sudah. Ya, sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi